Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 96-100 menurutku mereka seharusnya mengalahkanmu sampai mati. Mereka baru saja berkeliling di sekitar Universitas Kedokteran untuk waktu yang lama, bertanya kepada beberapa mahasiswa. Mereka telah memastikan bahwa Jericho Lee pernah bersekolah di sekolah ini sebelumnya, namun dikeluarkan dari sekolah tersebut. Setelah bertanya, karena Jericho Lee telah menyinggung seorang tokoh besar, reputasinya langsung hancur. Setelah dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, dia tidak pernah muncul lagi di dekat sekolah. Hanya dengan menanyakan informasi ini, mereka merasa itu tidak cukup. Karena itu, mereka menangkap para siswa dan menanyakan tentang Jericho Lee, dan pada akhirnya, menanyakan tentang dua teman sekamar Jericho Lee, Guo Zi dan Sa Haiming. Mereka mendatanginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan secara kebetulan mendengar Guo Zi berkata bahwa dia telah bertemu Jericho Lee beberapa waktu lalu. Wajah Guo Zi memucat, dan nada suaranya bergetar, "Kamu, jangan pukul kami, aku." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria itu melangkah maju dan menendangnya ke tanah. Lao Zi menanyakanmu sebuah pertanyaan, kenapa? Kamu mengatakan begitu banyak omong kosong untuk Lao Zi. Cepat, beritahu saya, di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya. Jika kamu berani mengutarakan omong kosong lagi, aku akan mengulitimu sampai mati. Lingkungan sekitar langsung menjadi tenang. Semua orang memandangnya dalam diam. Beberapa siswa yang menonton pertunjukan sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru melarikan diri, takut mereka akan terlibat jika mereka tidak hati-hati. Guo Zi memeganginya. Perutnya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak dengan sedih, tetapi ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, dia segera berhenti melolong. Dengan wajah pucat pasi, dia berteriak. Tempat itu disebut tempat Elder Brother Qiang, dia tahu Elder Brother Qiang. Kakak Qiang. Pria itu mengerutkan kening. Salah satu anteknya mendatanginya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tiba-tiba, dia melihat kesadaran di wajahnya. Jadi itu dia. Pantas saja mereka tinggal di tempat itu, pria itu langsung mengerti banyak hal. Pantas saja mereka pernah menemukan wanita bernama Wang Chuisfen sebelumnya. Di mana dia berada, akan ada banyak orang barang kering, semuanya sepertinya preman. Pria itu bertanya dengan dingin sekali lagi, selain itu, apakah kamu pernah melihat bocah itu lagi? Guo Zi buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah melihatnya di kafe internet, aku tidak pernah melihatnya lagi. Dia pasti menemukan tempat untuk bersembunyi. Ceritakan padaku semua yang kamu ketahui tentang dia. Bagaimana bisa Guo Zi menolak? Demi kehidupan kecilnya, dia telah mengatakan semua yang dia tahu. Orang itu melakukan kesalahan besar setelah dia pergi ke rumah sakit rakyat untuk magang. Dia dikeluarkan dari rumah sakit rakyat, dan ketika dia kembali ke sekolah, dia dikeluarkan dari sekolah. Dia memohon kepada kepala sekolah, direktur pengajaran, dan semua pemimpin lainnya menjadi tidak berguna. Sepertinya ketika dia dikeluarkan dan dipindahkan dari asrama, dia menyinggung seorang tiran sekolah, bernama Ma Yishan. Ma Yishan memiliki dua bawahan di bawah komandonya, satu bernama Zhao Hu, yang lain bernama Zhou Kai. Pertempuran itu terjadi sangat ganas, mereka memblokir Jericho Lee dan memukulinya. Namun, kemudian, mereka diselamatkan oleh kecantikan sekolah Mo Lingyan. Saya mendengar bahwa Qi Huaseng sedang mencarinya. Kemudian, Guo Zi sepertinya memikirkan sesuatu, dan menambahkan, oh benar, saya ingat. Saat saya melihatnya di kafe internet hari itu, saya secara kebetulan bertemu dengan salah satu bawahan Qi Huaseng yang menanyakan tentang dia. Saat itu, saya memberitahu orang itu tentang informasi itu, tetapi tidak ada berita lain sejak itu. Dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang Jericho Lee, berharap dia tidak akan memukulnya lagi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi pria itu tidak menunjukkan kebahagiaan maupun kemarahan. Matanya berkedip-kedip seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Meneguk. Tenggorokan Guo Zi berguling dan wajahnya memucat. Dengan suara memohon, dia berkata, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Jika kamu ingin menemukannya, carilah masalah dengannya. Jangan temukan aku, Pui. Untuk orang-orang sepertimu, menurutku akan lebih baik jika mereka bisa menghajarmu sampai mati. Pada saat ini, suara samar yang mengejek dan menghina terdengar. Mengenakan gaun hitam hijau, Mo Lingyan yang murni dan cantik muncul di depan semua orang.
Penampilannya sangat cantik, dan wajahnya yang diolesi riasan menonjol di antara orang banyak. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang hingga membuat banyak orang menatap dengan mata terbelalak. Dia menunjukkan ekspresi meremehkan, tidak kusangka kau adalah teman sekamarnya. Dia hanya akan menjualmu pada saat kritis, menurutku orang-orang tadi seharusnya langsung memukulimu, bajingan, sampai mati. Kata-katanya dingin dan penuh amarah, mengejutkan banyak orang yang melihatnya. Bagaimana Mo Lingyan bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu? Itu benar-benar berbeda dari citra lembut yang dikabarkan. Guo Zi terkejut, tetapi saat berikutnya dia mengertakkan gigi dan mencoba membela diri. Apa hubungannya dengan saya? Apa yang dia lakukan pantas untuk dipukuli sampai mati? Saya tidak bersalah. Kamu tidak bersalah. Mo Lingyan sepertinya mendengar lelucon lucu saat dia memperlihatkan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu mengungkapkan keberadaannya kepada bawahan Qi Huaseng, mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Wajah Guo Zi memerah, namun dia tetap tidak mengakui kesalahannya dan berusaha membela diri. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya menyinggung karakter yang begitu hebat dan bahkan melibatkan kita? Mendengar itu, wajah cantik Mo Lingyan menjadi dingin. Dia memelototinya. Menurutku kaulah yang pantas mendapatkannya. Jericho Lee satu asrama denganmu. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan banyak membantumu. Jadi bagaimana kamu akan memperlakukannya seperti ini? Mereka bilang kamu tidak tahu berterima kasih dan mereka semua memujimu. Menurut pemahamannya, meskipun Jericho Lee selalu menjadi serigala penyendiri di sekolah, dia adalah orang yang sangat ramah dan setia, dan akan selalu membantu orang-orang yang dia setujui. Sebagai teman sekamar di asrama, Jericho Lee pasti membantu Guo Zi dan saudara perempuannya beberapa kali. Tidak apa-apa jika keduanya tidak mengingat kebaikannya, tetapi ketika Jericho Lee dalam masalah, mereka tidak hanya tidak mengulurkan tangan membantu, mereka bahkan menginjaknya beberapa kali. Mo Lingyan tidak tahan melihat perilaku tercela seperti itu. Wajah dan telinga Guo Zi memerah, rasa malu muncul di wajahnya, tapi rasa malu itu dengan cepat digantikan oleh kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, terus kenapa? Ini semua salahnya sehingga aku berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan ditertawakan. Kamu ditertawakan, itu yang kamu minta. Mo Lingyan menjawab dengan sinis. Guo Zi dan Sa Haiming akan diejek oleh orang lain, dan alasannya bukan karena Jericho Lee tetapi diri mereka sendiri. Setelah Jericho Lee dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, keduanya sangat ingin memutuskan hubungan mereka dengan Jericho Lee, takut mereka akan menyeret Jericho Lee bersama mereka. Penampilan dan pikiran anak kecil itu sangat tidak sedap dipandang. Orang lain mungkin tidak buta, tetapi orang akan mengejek mereka dengan cara seperti itu, dan bahkan menjuluki mereka sebagai Marten kecil di bukit yang sama, seperti Jericho Lee. Jika mereka berdua jujur dan bisa berbicara tentang mereka dan Jericho Lee, atau bahkan menganggapnya sebagai lelucon, yang lain tentu saja akan tidak mengklasifikasikan mereka sebagai orang keji. Sebagai perbandingan, semua orang di akademi tahu bahwa Mo Lingyan telah menyelamatkan Jericho Lee sebelumnya. Semua orang tahu bahwa Mo Lingyan berdiri di pihak Jericho Lee, tetapi praktis tidak ada yang berani mengejek Mo Lingyan karena dia tidak melakukannya. Tidak peduli dengan pendapat mereka. Bab 97-8 vs 1. Bahkan jika orang lain mengatakan di depan Mo Lingyan bahwa dia dan Jericho Lee sama-sama orang jahat, dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengabaikannya. Atau, dia tidak segan-segan mengumpat dengan marah, memarahi mereka sampai mereka tidak dapat membantahnya, memarahi mereka sampai mereka curiga bahwa mereka masih hidup, dan mundur sendiri. Dia tidak peduli dengan tuduhan itu. Di matanya, mereka yang melompat-lompat sambil menunjuk hidungnya hanyalah badut yang tidak punya peluang. Mo Lingyan terlalu malas untuk membuang air liurnya, tatapannya menyapu Sa Haiming yang selama ini diam, dan tatapan itu membuat wajah Sa Haiming terbakar, dan dia merasa malu dan gelisah. Huff, apa yang ajaib dari kekuatan itu, gerutu Guo Zi dengan suara pelan. Sa Haiming segera menariknya kembali, dan menatapnya dengan tatapan peringatan, berhenti bicara, jika kita membuat mereka marah, kita tidak akan mendapatkan apapun darinya. Berbicara dengan orang-orang seperti Guo Zi, yang peduli betapa seriusnya dia, pada dasarnya mencari masalah. Guo Zi mengatupkan giginya dan mendengus, dia menutup mulutnya dan tidak terus membuat keributan. Dia juga tahu apa yang akan terjadi jika dia bergosip sembarangan. Pada saat ini, dia harus berhati-hati. Mo Lingyan memandang sekelompok orang di depannya, tidakkah kalian merasa terlalu berlebihan? Urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Pria itu menunjukkan ekspresi menghina,
sama sekali mengabaikan kata-kata Mo Lingyan. Pada saat ini, Paman Wei berjalan dan berbicara dengan dingin, "Apa, saudara Hao yang memungut biaya perlindungan di gerbang kota cukup mengesankan." Ekspresi pria itu sedikit berubah, tapi dia tidak panik. "Dari mana asalmu?" Bahkan Lao Zi mengenalnya. Zheng Dahao yang terkenal di area gerbang kota, menurutku cukup banyak orang yang belum mengenalnya, kan? Paman Wei mendengus. Area gerbang kota berada di dekat kota Universitas Kedokteran, meskipun ada beberapa jarak antara mereka, ada beberapa antek terkenal di sana. Zheng Dahao adalah salah satu dari mereka. Namanya yang terkenal seperti guntur di area gerbang kota, dia suka menindas beberapa pedagang tak bersenjata. Dia adalah orang yang sangat sombong, dia telah melakukan banyak hal kasus-kasus besar dan dia bahkan membunuh orang. Setelah dibebaskan dari penjara selama beberapa tahun, dia terus melakukan kejahatan, dan polisi tidak punya cara untuk menghadapinya. "Oh, sepertinya kamu cukup mampu." Zheng Dahao tertawa sinis, lalu menjepit rokok di tangannya, "Karena kamu tahu namaku, maka cepatlah enyahlah. Hentikan aku. Aku akan membunuh kalian semua." Banyak penonton juga mengenali Zheng Dahao. Semua wajah mereka pucat saat mereka tanpa sadar mundur, takut mereka akan menjadi sasaran Zheng Dahao. Zheng Dahao pernah dipenjara sebelumnya, dan kepribadiannya sangat kejam. Dengan landasan ini, kebanyakan orang akan takut padanya. Jika dia benar-benar membuat marah Zheng Dahao, maka nyawanya akan ada di tangannya. Wajah Paman Wei menjadi gelap, tatapannya menjadi dingin, kata-kata yang besar sekali. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat memprovokasi siapapun dan bertindak tidak bermoral hanya karena Anda pernah dipenjara? Pui. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang Lao Zi tidak berani main-main." Zheng Dahao menghina. Dia bahkan pernah ke penjara sebelumnya, bagaimana dia bisa takut memprovokasi orang lain untuk menangkapnya? Skenario terburuk, dia akan berakhir di penjara lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Mo Lingyan menarik napas dalam-dalam, menahan membalas amarah dalam hatinya, "Siapa yang memintamu datang dan mencari masalah dengan Jericho Lee? Urus urusanmu sendiri." Zheng Dahao meliriknya dan mendengus marah, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dia memutar matanya dan dengan cepat berpikir sesuatu. Dia tertawa sinis, "Aku ingat sekarang, kaulah yang menyelamatkan Jericho Lee kan? Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Jericho Lee. Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Melihat pihak lain sebenarnya berkomplot melawannya, wajah Mo Lingyan menjadi jelek. "Jangan katakan itu. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak sopan." Zheng Dahao segera melambai ke arah bawahannya, "Naik dan pukul mereka, beri mereka pelajaran. Mari kita lihat apakah mulut mereka akan keras atau tinju ayah ini akan keras. Beraninya kamu." Paman Wei sangat marah, "Kamu berani menyakitiku di siang hari bolong. Kenapa aku tidak berani?" Sikap Zheng Dahao sangat arogan, dia benar-benar tidak terkendali, dan berteriak kepada bawahannya, "Lakukan." Segera, total 8 antek, masing-masing dengan pipa baja di tangan mereka, mengelilinginya dengan cibiran di wajah mereka. "Sialan. Apakah kamu tidak takut melanggar hukum dengan melakukan ini?" teriak Mo Lingyan. "Omong kosong *T hukum raja. Ayahmu yang mengambil keputusan akhir." Wajah Zheng Dahao dipenuhi dengan penghinaan, di matanya, selama itu adalah sesuatu yang ingin dia tanyakan, tidak peduli siapa orang itu, mereka harus menjawab, atau dia akan membunuh mereka. "Bajingan," Mo Lingyan begitu marah karena seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan menjadi begitu sombong. "Nona, cepatlah menyingkir. Saya akan bolak-balik dengan mereka." Wajah Paman Wei muram saat dia buru-buru mengingatkannya. Mo Lingyan mengungkapkan ekspresi khawatir, "Ada terlalu banyak orang di sisi lain, bisakah mereka melakukannya sendiri hanya dengan Paman Wei?" Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa meninggalkan beberapa kata kekhawatiran saat dia buru-buru melarikan diri, "Paman Wei, hati-hati." Paman Wei memandang ke 8 orang yang mengelilinginya dengan tatapan muram. Dia merasakan krisis di hatinya, dia tidak berani gegabah, lawannya memiliki lebih banyak orang daripada dia, jika dia ceroboh, dia mungkin dikalahkan dalam pertempuran. "Hehe, kamu berani menentang Hao Ge. Apakah kamu bosan hidup? Berhentilah membuang-buang napas padanya. Hancurkan saja dia dengan tongkat dulu. Orang tua, hari ini aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka." Beberapa dari mereka mendekat dengan senyum sinis, mengelilingi Paman Wei dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang, meskipun Paman Wei ingin melarikan diri, itu mustahil. Paman Wei mendapat firasat buruk.
Saat dia mengerutkan kening, salah satu antek bergegas maju dengan pipa baja di tangan dan menebasnya. Desir. Gerakannya sangat cepat dan kekuatannya sangat luar biasa. Paman Wei mendengus dingin. Dia bersandar ke belakang, dan pipa baja itu menghantam udara kosong. Dia memutar perutnya, memutar tubuh bagian atas ke belakang, dan menendang ke arah perut berandalan itu. Bang! Penjahat itu menjerit dan jatuh ke tanah sambil memegangi perutnya. Melihat itu, wajah semua orang berubah. Penjahat lain meraih pipa baja dan menariknya keluar dari kaki kirinya, menyapu ke arah kaki kiri Paman Wei. Reaksi Paman Wei sangat cepat, kedua kakinya terdorong dari tanah, segera melompat, menghindari serangan diam-diam. Detik berikutnya, Paman Wei melancarkan tendangan terbang dan menendang dada anak nakal itu. Dengan keras, penjahat itu ditendang ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Paman Wei, bagus sekali. Ketika Mo Lingyan, yang berada di tengah kerumunan melihat Paman Wei menunjukkan kekuatannya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia awalnya khawatir musuh akan terlalu banyak untuk ditangani oleh satu orang dengan 4 tangan sendirian. Kekuatan Paman Wei jauh lebih kuat dari lawannya, dan lawan hanya mengandalkan tenaga dan jumlahnya. Meskipun formasi pertempurannya menakutkan, pada kenyataannya, dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Zheng Dahao melihat dalam waktu kurang dari 1 menit, kedua anteknya sudah tergeletak di tanah. Wajahnya menjadi gelap saat dia meraung ke arah antek-anteknya, dasar sampah. Jika kita tidak bisa membunuhnya, aku tidak akan memaafkanmu. Bab 98 sayang sekali wajah cantiknya hancur. Semua bawahannya bergidik, mengertakkan gigi, meraih tabung baja dan bergegas maju sekali lagi. Turun. Paman Wei berteriak dalam hatinya, dan bergegas menuju 6 orang yang tersisa tanpa panik sedikit pun. Seperti serigala liar yang menerkam kawanan domba, mereka seperti dedaunan musim gugur yang tersapu angin. Dalam waktu kurang dari 3 menit, 4 orang lainnya jatuh ke tanah, tetapi Paman Wei sama sekali tidak terluka. Paman Wei memandang mereka dengan ejekan, "Apa, kamu masih ingin memberiku pelajaran? Bagaimana ini mungkin?" Dua penjahat yang tersisa semuanya tertegun. Mereka berdiri di tempat dengan wajah pucat, tidak berani bergerak sambil menatap Paman Wei yang menakjubkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum mereka berdelapan menyentuh satu orang pun, sebagian besar dari mereka pasti sudah telah dipukuli hingga jatuh ke tanah. Sial. Sampah. Semuanya sampah. Melihat bangsanya sendiri tergeletak di tanah dan meratap, wajah Zheng Dahao menjadi sangat muram. Dia bergegas ke depan dan mengambil pipa baja dari tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikannya ke kepala Paman Wei, "Kamu anjing, pergi dan mati." Gerakan bawahannya cepat dan kejam. Kecepatannya yang menakutkan menyebabkan wajah Paman Wei tiba-tiba berubah. Ini buruk. Paman Wei merasakan niat membunuh yang kuat dan dengan cepat mundur. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap saat tubuhnya bereaksi, dia didorong mundur setengah meter. Namun, Zheng Dahao sepertinya telah memperkirakan kemana dia akan menghindar, dan dengan gerakan yang lebih cepat, dia menempelkan dirinya pada yang lebih tua, mencegahnya menghindar. Paman Wei merasa ada yang tidak beres. Melihat pipa baja itu hendak mengenainya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia hanya bisa mengangkat lengan kirinya untuk memblokirnya. Bang! Tabung baja keras itu tidak memihak dan langsung menabrak Paman lengan Wei dengan suara patah, kaca, lengan Paman Wei langsung diremukkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan seketika, darah berceceran dari lukanya. Ah! Paman Wei menjerit menyayat hati, lengannya patah, dan terkulai ke bawah. Hei! Melihat adegan ini, sudut mulut Zheng Dahao menyeringai kejam dan bangga. Mencari kematian. Paman Wei. Melihat ini, Mo Lingyan tertegun, dia berteriak ketakutan, dan bergegas keluar dari sekelompok orang. Dong. Paman Wei terjatuh ke tanah, tangan kanannya memegangi bahu kirinya sambil berteriak dengan sedih. Paman Wei, apa kabar? Mo Lingyan benar-benar kehilangan idenya dan panik. Tanganku patah, kekuatannya terlalu kuat. Hanya dengan satu gerakan itu, Paman Wei memahami bahwa kekuatan Zheng Dahao tidak terduga. Dia jelas menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menghindar, tapi dia masih tidak mampu menggoyahkan Zheng Dahao. Terlihat bahwa kekuatan Zheng Dahao berada di atasnya. Paman Wei, kamu harus menanggungnya. Akan kutunjukkan padamu. Mo Lingyan, yang bingung, dengan cepat menarik lengan baju Paman Wei. Dia ingin menghentikan pendarahannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak membawa alat apapun. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak membawa jarum perak, atau obat apapun untuk menghentikan pendarahannya.
Jika ini terus berlanjut, Paman Wei akan mati kehabisan darah. Zheng Dahao tertawa dingin, kamu ingin membantunya menghentikan pendarahannya. Lari. Sudah terlambat, sebelum dia selesai berbicara, Zheng Dahao sudah bergegas maju dengan seringai jahat di wajahnya dan meraih pergelangan tangan Mo Lingyan. Mo Lingyan menjadi pucat karena ketakutan, dan berjuang keras, sialan, lepaskan dariku. Tapi bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan kekuatan Zheng Dahao? Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan tangan Zheng Dahao. Sebaliknya, semakin dia berjuang, semakin kuat cengkeramannya. Bicaralah. Jika anak itu punya informasi detailnya, kami akan meneleponnya saja. Suara Zheng Dahao dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh, menyebabkan orang lain gemetar ketakutan. Mo Lingyan mengatupkan giginya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, "Huff. Kamu adalah orang yang ditemukan Qi Huaseng untuk berurusan dengannya. Aku tidak akan memberitahumu." Dia curiga bahwa Zheng Dahao lah yang memerintahkan mereka, dan berpikir bahwa Qi Huaseng benar-benar licik, tidak membiarkannya pergi begitu saja. Aku tidak kenal Qi Huaseng. Katakan padaku, latar belakang seperti apa yang dimiliki anak itu. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, aku akan mencekikmu sampai mati. Zheng Dahao tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan kebaikan. Alasan mengapa dia menerima misi tersebut adalah agar dia dapat menyelidiki latar belakang Jericho Lee secara menyeluruh. Jangan pernah memikirkannya. Mo Lingyan tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati orang lain. Wajah Zheng Dahao benar-benar gelap, ekspresinya galak, kamu masih berani keras kepala. Dia memegang pipa baja di tanah dan menempelkannya ke dagu Mo Lingyan, menggunakan nada sinis dan berkata, jika kamu tidak berbicara sekarang, orang tua ini akan menggunakan pipa baja ini untuk menghancurkan wajahmu. Saya ingin melihat apakah kamu masih berani membalas Laozi setelah kehilangan mukamu. Mendengar kata-katanya, Paman Wei panik dan berteriak, berhenti. Berhenti di situ. Jika wajah Mo Lingyan hancur, maka seluruh hidupnya akan hancur. Situasi Mo Lingyan buruk, pengawalnya pasti tidak memiliki akhir yang baik, Mo Bingyuan pasti tidak akan melepaskannya. Orang-orang di sekitarnya menahan napas, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka bisa membayangkan, jika Zheng Dahao benar-benar menyerang, wajah Mo Lingyan pasti akan hancur. Mereka tidak mengira bahwa apa yang dikatakan Zheng Dahao, orang yang kejam dan putus asa seperti ini, adalah lelucon. Mo Lingyan mengatupkan giginya. Mendengar perkataan Zheng Dahao, dia merasa panik dan tidak nyaman, tapi dia masih mengatupkan giginya erat-erat. Sepertinya kamu tidak menginginkan wajah ini, Zheng Dahao sangat marah. Dia meraih pipa baja dan memindahkannya ke pipi kiri Mo Lingyan, dan dengan ringan menyodoknya. Murid Mo Lingyan tiba-tiba berkontraksi. Dia merasa pipi kirinya telah tertusuk jarum besi sedingin es dan ujung tajam pipa baja menekan kulitnya. Dia juga merasakan semacam rasa sakit yang membakar sekaligus sedingin es. Berhenti. Sialan, lepaskan nona muda itu. Paman Wei benar-benar panik. Dia meraung cemas dan berjuang untuk bangkit dari tanah, tapi salah satu tangannya patah. Masih tidak mau mengatakannya. Zheng Dahao sangat marah, dia mendengus dan menggunakan lebih banyak kekuatan di tangannya. Mo Lingyan merasakan sakit yang menusuk di wajahnya, dan aliran darah mengalir dari tempat dia menekan. Dia mulai putus asa, siapa yang akan menyelamatkannya? Zheng Dahao berkata dengan sinis, mengapa kamu merusak wajahmu sendiri untuk anak nakal yang tidak penting? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membuatmu jelek. Sayang sekali wajah cantikmu hancur, Mo Lingyan menutup matanya dengan putus asa, sementara Paman Wei mengatupkan giginya, bersiap untuk mengatakan segala sesuatu tentang Jericho Lee. Namun, tepat pada saat ini, sesosok manusia menyapu seperti tornado, kecepatannya sangat cepat, dia bergegas ke sisi Mo Lingyan, dan menyapukan kakinya ke arah Zheng Dahao yang dengan kejam menghancurkan bunga itu. Bab 99 Kematian Zheng Dahao Bang. Hanya ada suara benturan yang memekakkan telinga, Zheng Dahao berteriak dengan sedih, dia memuntahkan darah, seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang patah, menggambar busur darah di udara, dan dengan dentang, dia jatuh ke tanah, berguling beberapa putaran, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mo Lingyan yang putus asa langsung terkejut, dan dengan cepat membuka matanya, hanya untuk melihat Jericho Lee seperti senjata dewa yang turun dari langit. Dia meraih pipa baja di tanah, bergegas ke Zheng Dahao dengan beberapa langkah, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dong! Suara kepala mereka yang membentur tanah membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka telah dihancurkan dengan kejam oleh palu. Jantung mereka berdebar kencang. Zheng Dahao menjerit sedih saat tubuhnya mengejang dan sedikit mengejang.
Wajahnya hancur lebur di tanah dan tanah semen yang kasar hampir menghancurkan wajahnya. Apakah kamu yang mencariku? Niat membunuh Jericho Lee meningkat, suaranya sedingin salju. Suara ini menyebabkan banyak orang menggigil, dan mereka semua merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Kamu adalah Jericho Lee. Zheng Dahao menahan rasa sakit, berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba menopang dirinya dengan tangannya, dia tidak dapat membalikkan kaki yang ada di kepalanya. Karena kesal, dia meraih kaki itu dengan kedua tangan dan merobeknya, mencoba melepaskannya. Usaha yang sia-sia. Jericho Lee mendengus dengan nada menghina, bagaimana dia bisa membiarkan Zheng Dahao menyingkirkannya semudah itu. Sialan, lepaskan aku. Tahukah kamu siapa aku? Zheng Dahao mengatupkan giginya, dia sangat marah. Itu hanya sampah. Niat membunuh Jericho Lee melonjak ke langit, kata-katanya penuh dengan penghinaan, kaulah yang mengirimmu. Pui. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang, jika tidak, anak buahku akan mengambil nyawamu. Zheng Dahao memarahi dengan marah, meskipun dia diinjak, kepalanya masih diinjak, perasaan itu sungguh mengerikan. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Sudut mulut Jericho Lee terangkat mengejek, dia telah mendengar ancaman semacam ini entah sudah berapa kali, tetapi orang-orang yang mengucapkan kata-kata itu semuanya pergi untuk melaporkannya ke istana raja. Zheng Dahao menjadi marah ketika dia berbaring di tanah dan meraung, F***. Apakah kalian semua mati? Cepat dan pukul bajingan itu sampai mati. Bang. Tapi saat dia selesai berbicara, Jericho Lee mengangkat kakinya dan dengan keras menginjaknya sekali lagi. Zheng Dahao yang baru saja menopang dirinya terhuyung dan langsung jatuh ke tanah, wajahnya menyentuh tanah pada jarak negatif. Detik berikutnya, tubuh Zheng Dahao mulai bergetar, karena dia menyadari bahwa kekuatan yang datang dari kaki Jericho Lee bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suara patah tulang menyebabkan Zheng Dahao bergidik dan tubuhnya gemetar. Kedua antek yang baru saja akan menyerang ke depan membeku di tempat, tidak berani menyerang ke depan. Suara Jericho Lee sedingin angin, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, siapa yang mengirimmu ke sini? Dia dan Zheng Dahao belum pernah bertemu sebelumnya, dan pada dasarnya tidak ada konflik di antara mereka di masa lalu. Tidak mungkin bagi Zheng Dahao menemukan masalah dengannya tanpa alasan sama sekali. Zheng Dahao sangat marah, dia tidak punya niat untuk mengaku, dan mulai mengutuk, bajingan kecil, aku memperingatkanmu, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bunuh seluruh keluargaku. Mata Jericho Lee dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, aura di tubuhnya telah benar-benar turun hingga titik beku, semua orang hanya merasakan suhu di sekitarnya langsung turun, dan mereka semua tiba-tiba menggigil. Jericho Lee hanya melepaskan kaki yang menginjak kepalanya, dan Zheng Dahao mulai mendengus bangga, kamu biasa saja, kamu bahkan berani memukulku, aku peringatkan kamu, kamu sudah mati pastinya, dia menopang dirinya dengan tangan dan lutut saat dia berbicara. Namun, tepat pada saat ini, mulut Jericho Lee membentuk senyuman sinis. Dia mengangkat pipa baja di tangannya, dan dengan keras melambaikannya ke belakang kepala Zheng Dahao tanpa ragu-ragu. Bang! Ledakan memekakkan telinga terdengar, darah berceceran di mana-mana, otak pecah, darah keluar dari kepala Zheng Dahao. Ah! Zheng Dahao mengeluarkan suara teredam, dan tubuhnya gemetar. Dia tiba-tiba menjadi kaku, dan matanya yang arogan dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget, saat dia langsung kehilangan semua kekuatan yang dia kumpulkan di tangannya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Mati. Dia sudah mati. Ah! Dia telah membunuh seseorang. Dia terbunuh, ya Tuhan, dia sudah mati. Zheng Dahao terbunuh. Tolong, bunuh. Kerumunan di sekitarnya langsung menjadi gempar, tidak ada yang mengira Jericho Lee benar-benar akan membunuh Zheng Dahao di depan banyak dari mereka. Adegan berdarah itu membuat takut beberapa orang dan membuat mereka merasa mual. Ya Tuhan, kamu benar-benar membunuhnya. Mo Lingyang juga kaget, dia tidak pernah menyangka Jericho Lee akan begitu tegas dan membunuh Zheng Dahao. Paman Wei langsung tertegun, dia menatap kosong ke arah suara Jericho Lee sejenak, dan sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Niat membunuh yang kuat dari Jericho Lee dan penampilannya yang kejam menyebabkan Paman Wei sangat terkejut, dan dia langsung berpikir bahwa dia telah salah melihat. Apakah ini masih pemuda baik hati dan tak terduga yang dia ingat? Guo Zi dan Sa Haiming, saat ini, benar-benar tercengang. Keduanya lumpuh di tanah, tubuh mereka gemetar seolah berusaha mengendalikan diri, saat mereka memandang Jericho Lee seolah-olah dia adalah iblis. Mereka tidak pernah mengira Jericho Lee akan melakukan sesuatu seperti membunuh seseorang.
Adapun kelompok Antek Zheng Dahao, kondisi mereka tidak baik, semuanya roboh ke tanah dan kencing di celana. Kedua Antek yang tidak dipukuli semuanya membeku di tempat, gemetar ketakutan. Melihat bos mereka terbunuh, mereka semua ketakutan, wajah mereka penuh ketakutan. Kakak Jericho Lin. Saat itu, Sun Qiang dan yang lainnya yang bergegas berlari melewati kerumunan. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, mereka langsung tercengang, Kakak Qiang, kamu membunuhnya. Berbaring di samping Jericho Lee adalah mayat dengan tengkorak patah. Otaknya mengeluarkan banyak darah, dan pemandangan itu sangat mengerikan. Jericho Lee menatapnya, menarik kembali niat membunuh di tubuhnya, wajahnya kembali ke keadaan tenang, sampah semacam ini, tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Kelopak mata Sun Qiang melonjak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mayat itu, kepalanya hancur berkeping-keping, satu serangan berakibat fatal, kekuatannya kuat dan lugas. Kakak Jericho Lin sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Kakak Jericho Lin, apakah kamu berhasil mengetahui latar belakang mereka? Dengan cemas bertanya, baru saja mereka mencari di sekitar untuk waktu yang lama, dan ketika bawahannya memberitahunya bahwa Zheng Dahao sedang berkeliaran, mereka segera mengikuti petunjuk dan menyusul. Namun mereka tidak secepat Jericho Lee, dan Jericho Lee dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Mereka membutuhkan setengah hari berlari untuk datang, dan mereka menyadari bahwa Jericho Lee telah membunuh mereka semua. Sayang sekali. Bab 100 mengenal pembunuhnya. Tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dia telah menginterogasi Zheng Dahao sebelumnya, tetapi Zheng Dahao menolak mengungkapkan siapa dalangnya, dan bahkan mengancamnya. Ah, tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sun Qiang terkejut, bahkan sebelum dia sempat bertanya, dia sudah membunuhnya. Bukankah Jericho Lee terlalu gegabah? Jericho Lee tanpa ekspresi saat dia berjalan di depan bawahan Zheng Dahao. Sambil memegang pipa baja yang berlumuran darah, dia berkata dengan dingin, aku akan memberimu dua pilihan, beritahu aku siapa yang mengarahkanmu untuk datang, atau aku akan menurunkan kalian untuk menemaninya. Melihat pipa baja yang berdarah dan wajah sedingin es Jericho Lee, pertahanan psikologis mereka berdelapan langsung runtuh. Beberapa dari mereka dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud, memohon belas kasihan. Aku mohon padamu untuk mengampuni kami tidak akan berani melakukan itu lagi. Kami tidak akan pernah menemukan masalah denganmu lagi, Jericho Lee mendengus, nadanya tiba-tiba meninggi, jika kamu ingin hidup, ucapkanlah orang yang memerintahkanmu melakukannya. Aku akan mengatakannya. Beberapa di antaranya sudah berada di ambang kehancuran. Keinginan untuk hidup hampir membuat mereka gila. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, saudara mau memerintahkan kita melakukannya. Jericho Lee mengerutkan kening, dia menatapnya dan bertanya, siapakah saudara Mao? Mao Hai. Dia memberi saudara Hao sejumlah uang untuk menyelidiki latar belakangmu, termasuk apa yang telah kamu lakukan, menyinggung seseorang, di mana kamu bekerja, bertemu seseorang, memiliki saudara dan teman, dan sebagainya. Untuk bertahan hidup, adik-adiknya akan melakukannya. Berbicara apapun yang mereka tahu. Mao Hai. Mendengar nama orang ini, tatapan Jericho Lee menjadi sangat dingin. Bajingan. Jadi para bajingan itu. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Jericho Lee berpikir bahwa orang yang berkomplot melawannya sebenarnya adalah Mao kelompok Hai yang beranggotakan 4 orang. Dia awalnya berpikir bahwa Bao Ziming, Mao Hai, Yan Zhou, dan Kuang Ziming memiliki usia yang hampir sama dengannya, dan bahwa beberapa orang ini jelas merupakan orang-orang dengan warisan dan pendidikan keluarga. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Bisa bersama dengan para preman di masyarakat. Terlebih lagi, tidak mungkin baginya untuk memerintahkan para preman ini untuk berkomplot melawannya. Tapi dia salah. Mereka berempat tidak hanya terlibat dengan para preman di masyarakat, mereka bahkan menghasut para penjahat untuk menyelidikinya dan berkomplot melawannya. Jericho Lee langsung memahami maksud kelompok 4 Mao Hai. Mereka ingin menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh, dan dengan cara ini, dia mengenal dirinya sendiri dan mengetahui musuhnya. Untuk menyingkirkan seseorang, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menyelidiki latar belakang orang itu. Ketika Sun Qiang melihat ekspresi jelek Jericho Lee, dia berjalan mendekat dan berbisik, kakak Jericho Lin, apakah kamu mengenali Mao Hai itu? Jericho Lee mengangguk, kami tidak hanya mengenal satu sama lain, kami juga akan bertemu di bawah satu atap setiap hari. Mereka berempat memiliki pikiran yang sangat jahat. Dia hanya mencuri perhatian, namun dia sudah berpikiran sempit untuk menyimpan dendam sampai ingin membunuhnya. Apa? Mendengar kata-kata Jericho Lee,
Sun Qiang terkejut, kamu melihat orang yang mencoba menyakitimu setiap hari. Bagaimana ini mungkin? Kakak Jericho Lin, apakah kamu tidak tahu bahwa dia ingin menyakitimu sebelumnya? Jika saya tahu. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya, namun, kami sudah menyelidiki semuanya, itu akan mudah. Awalnya, jika dia adalah musuh yang tidak dikenal, atau musuh yang tidak dikenal, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Tapi dia tahu betul orang seperti apa kelompok 4 Mao Hai itu. Musuh yang mengetahui batasannya selalu lebih mudah dihadapi daripada musuh yang tidak mengetahuinya. Kakak Jericho Lin, apa rencanamu? Sun Qiang mau tidak mau bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan mengurusnya, kata Jericho Lee ketika ekspresinya kembali normal. Dia mulai merencanakan bagaimana menghadapi Mao Hai dan 3 lainnya ketika dia kembali ke rumah. Melihat ekspresi Jericho Lee yang tenang dan percaya diri, Sun Qiang merasa lega. Dia selalu percaya pada Jericho Lee dan percaya bahwa dia pasti bisa menangani masalah ini dengan sempurna. Pada saat ini, bawahan Zheng Dahao memiliki wajah pucat, dan memohon, kami sudah mengatakan, saya mohon Anda membiarkan kami pergi. Jericho Lee melirik dengan dingin, dan mendengus dengan nada menghina, enyahlah. Zheng Dahao telah dibunuh olehnya, dan dia telah menyelidiki hal-hal yang harus diselidiki secara menyeluruh. Ketika mereka berdelapan mendengar ini, mereka langsung berdiri seolah-olah telah diampuni. Mereka berdiri dari tanah dan berlari dalam keadaan yang menyedihkan, berharap bisa berlari secepat mungkin, menyesali orang tua mereka yang masih kehilangan 2 kaki. Mereka beruntung. Sun Qiang memandangi beberapa sosok yang melarikan diri, mendengus, lalu segera memanggil bawahannya untuk merawat jenazah Zheng Dahao. Jericho Lee tiba di depan Mo Lingyan, dan ketika dia melihat pipi kirinya masih berdarah, dia tidak bisa menahan nafas. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu baru saja mengatakannya secara langsung, aku tidak takut orang-orang itu akan menimbulkan masalah bagiku. Saya tidak bersedia menjualnya, kata Mo Lingyan sambil menggelengkan kepalanya. Hanya mengatakan sesuatu tentangku tidak dianggap sebagai pengkhianatan. Ada banyak orang yang tahu tentang apa yang terjadi padaku, apa yang terjadi pada Jericho Lee adalah sesuatu yang hampir semua orang tahu. Setidaknya, sangat sedikit orang di Universitas Kedokteran yang melakukannya. Itu berbeda. Mo Lingyan masih menggelengkan kepalanya, bahkan jika banyak orang mengetahuinya, bahwa Zheng Dahao jelas datang untuk menimbulkan masalah bagimu, dan apa yang aku katakan sama dengan mengkhianatimu. Aku tidak seperti beberapa orang yang hanya menginjak-injak kaki mereka ketika mereka dalam kesulitan. Ini adalah prinsipnya. Bahkan jika dia tidak membantunya, dia tidak akan menambah penghinaan pada lukanya. Terima kasih. Apapun yang terjadi, Mo Lingyan tidak menambahkan hinaan pada lukanya seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Mampu tidak mengkhianatinya saja sudah cukup untuk membuatnya merasa tersentuh. Dia berjalan di depan Mo Lingyan, melihat pipi kirinya yang berdarah dan berkata, berikan tanganmu. Mo Lingyan terkejut, dia tidak mengerti apa yang dia maksud, apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan mengobati luka di wajahmu. Tidak perlu, itu hanya luka ringan. Akan segera sembuh. Mo Lingyan tidak terlalu peduli. Meskipun tangan Zheng Dahao cukup kejam, namun karena Jericho Lee mampu melakukannya tepat waktu, dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada wajahnya. Dia hanya memotongnya sedikit. Jericho Lee mengerutkan kening dan berkata dengan serius, ini tidak akan berhasil, wajahmu sangat penting. Jika kamu tidak merawatnya dengan benar, apa yang terjadi jika kamu meninggalkan bekas luka? Bagi seorang wanita, wajah bisa jadi lebih penting daripada nyawa. Jika bekas luka di wajah Mo Lingyan kali ini memengaruhi penampilannya, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, luka di wajah Mo Lingyan disebabkan oleh dia. Melihat sikap pantang menyerah Jericho Lee, Mo Lingyan ragu-ragu sejenak, tapi tidak memaksa, dan menganggukkan kepalanya, baiklah kalau begitu. Dia mengangkat tangan giok rampingnya, dan Jericho Lee mengulurkan beberapa jari untuk memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, Jericho Lee membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi lega. Untungnya, tidak ada luka dalam, hanya luka kecil di permukaan. Jika dia meninggalkan luka dalam, maka akan lebih sulit untuk mengobatinya.